Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera, kesehatan, keafiatan, keberkahan untuk kita semua. Bapak moderator yang saya hormati, para cerdik pandai, para sahabat almarhum, al-maghfur lahu, Bapak Dr. Haji Muhammad Husni Mu'az yang juga saya hormati, para profesor, para guru besar, para mahasiswa, dan segenap sahabat dan saudara yang berada di ruang virtual pada siang hari ini. Pertama tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita kepada saudara kita yang telah wafat. Salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, selain tentu 4 hal di dalam pelaksanaan penyelesaian pasca kewafatan seorang muslim atau muslimah, mulai dari dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan, adalah apa yang Rasulullah SAW sampaikan, udhkuru mahasina mautakum. Jadi salah satu kewajiban kita, dan dalam hal ini Rasul sampaikan dalam bentuk fi'il amr, udhkuru mahasina mautakum. Sebut-sebutlah hal-hal baik dari orang yang telah wafat di antara kalian. Jadi ini sebenarnya satu tradisi Islam ya, yang seringkali kita lupa untuk merawatnya dan mengembangkannya. Tradisi untuk belajar dari orang-orang yang wafat, yaitu dengan menyebut-nyebut dan menceritakan ya hal-hal baik yang dapat kita ambil dari saudara kita yang telah wafat itu. Ini satu kesyukuran. Dan kedua, terima kasih kepada panitia webinar yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ya testimoni lah ya, bukan pemaparan ya. Karena saya tidak menyiapkan paparan ya. Saya pikir dari paparan Pak Dr. Rosyadi Sayuti dan juga para pembicara terdahulu itu sudah tergambar ya secara utuh sosok dan profil dari al-maghfur lahu ya. Saya sebut al-maghfur lahu yaitu sebagai doa ya, al-maghfur lahu itu yang semoga yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bapak Dr. Haji Muhammad Husni Mu'az. Jadi sudah tergambar dari paparan-paparan yang disampaikan. Saya hanya ingin ya katakanlah melengkapi mungkin ya, atau ya menyampaikan dari sisi saya yang sepenuhnya merupakan hasil dari apa yang saya lihat, saya dengar, saya simak, ya, dan saya baca dari kehidupan beliau. Ya. Perjumpaan secara langsung, bacaan dari membaca buku-buku beliau, dan juga mendengar kiprah beliau dari orang-orang yang lama membersamai beliau. Pertama, saya melihat ya pada sosok beliau, sosok dari seorang muslim mukmin yang menjadikan imannya kepada Allah Ta'ala itu sebagai landasan yang paling utama dalam kehidupannya. Jadi iman kepada Allah Ta'ala yang kemudian mendedikasikan, iman ini kemudian melahirkan sikap untuk mendedikasikan ya, semua apa yang ada pada diri kita untuk beribadah kepada Allah, ya, untuk mendapatkan ridho Allah, ya, untuk melaksanakan segenap tuntunan-tuntunan Allah. Saya melihat pada sosok beliau itu iman ini kuat sekali. Nah, keimanan yang kuat sekali inilah kemudian yang kemudian lahir ya, mengalir ya, atau terekspresikan ya, terekspresikan dalam kiprah sosial beliau, dalam kiprah kemasyarakatan beliau, dan dalam kiprah akademik intelektual beliau. Salah satu yang menurut saya satu yang mencolok ya, adalah upaya beliau untuk menegaskan
Nah, ini saya kemarin dapat tamu ya, Bapak Firdaus, dan ada Bapak Profesor Mansur Afifi, ada Bapak Hafifi juga, ada Profesor Taufik juga ya. Yang saya baru tahu bahwa ternyata almarhum al-maghfur lahu ini, Bapak Dr. Haji Husni Mu'az, itu punya concern yang sangat kuat ya terhadap studi Al-Quran. Nah, yang menarik ya Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau saya kebetulan diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala kan belajar ilmu-ilmu Al-Quran ya, dari sudut ya, atau dari perspektif ya para ulama kita gitu. Jadi khazanah keislaman yang terakumulasi sekian abad ya, yang ditulis oleh para ulama, itu yang kami pelajari di Al-Azhar Syarif. Nah, beliau Bapak Dr. Haji Husni Mu'az itu mengambil satu perspektif yang lain ya. Bagaimana menegaskan sidqul Quran wa ijazu ya. Jadi kebenaran ya, otentisitas ya, bahwa Al-Quran berasal dari satu sumber yang transenden di luar alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau menguraikan itu ya, menghadirkan keyakinan ya, bahwa Al-Quran adalah suatu kitab yang hak ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dengan menggunakan teori-teori para ilmuwan linguistik di dunia barat. Nah, ini menarik ya Bapak-bapak. Memang ketika iman itu sudah mendasari ya, maka keimanan itu kemudian meletakkan semua apa yang ada itu sebagai instrumen untuk peneguhan keimanan itu. Nah, ini agak ini menjadi bukan ironis ya, tetapi menjadi berbeda sekali ya dengan sebagian di antara kita yang lahir misalnya dari tengah-tengah keluarga yang kental keislamannya, lalu kemudian mendapatkan akses untuk belajar ya di dunia barat, lalu kemudian ketika pulang itu kerjanya menggugat ya, seluruh asas-asas keimanan yang mendasari kehidupan. Beliau ini tidak. Ya, jadi beliau itu justru menggunakan, ya, memanfaatkan, ya, mendayagunakan seluruh kemampuan intelektualnya untuk menegaskan ya, kebenaran agama Islam, kesucian dan kemuliaan Al-Quran, serta kemanfaatan Al-Quran untuk kehidupan. Dan yang menarik adalah bahwa beliau menekankan ketika berbicara tentang Al-Quran sebagai khitab ya, bukan sebagai nas ya, tetapi sebagai khitab. Kalau nas itu artinya teks, khitab itu artinya diskursus atau suatu komunikasi ya. Jadi beliau meletakkan perhatian beliau dalam konteks yang kedua. Kalau Al-Quran sebagai nas ya, itu sudah dari A sampai Z-nya dibahas oleh para ulama, tetapi Al-Quran sebagai khitab yang menggerakkan manusia untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan, itulah yang kemudian dielaborasi oleh beliau. Nah, ini menurut saya contoh nyata ya, bagaimana seorang yang menimba ilmu di dunia barat ya, dengan prestasi akademik yang luar biasa, itu kemudian menggunakan ya, seluruh pencapaian intelektualnya itu untuk memperkokoh keimanan dan keislamannya. Itu yang pertama yang menurut saya, bagi saya pribadi adalah suatu pengingat ya, bahwa oh ternyata kalau kita mendasarkan diri pada nilai-nilai keimanan, maka itu akan membuat seluruh aktivitas kita itu terarah dan fokus. Dan itu yang terlihat dari beliau. Beliau sangat fokus. Jadi fokus inilah yang kemudian yang melahirkan karya-karya. Fokus inilah kemudian yang melahirkan pencapaian kolektif ya. Di antaranya salah satunya adalah yang kita sebut dengan sekolah perjumpaan. Nah, inilah hal yang kedua yang saya ingin singgung tentang sekolah perjumpaan. Bapak-bapak dan saudara,
Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada satu ayat yang sering disebut sebagai asas di dalam kita bermuamalah. Itu ayat dalam suratul Hujurat ayat 13 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Saya menduga bahwa sekolah perjumpaan ini adalah satu bentuk aktualisasi ya, atau implementasi dari konsep ta'aruf yang ada di dalam ayat 13 suratul Hujurat ini. Kalau kita lihat lapisan makna dalam kata lita'arofu itu dijelaskan oleh para ulama, dia pertama dari kata ma'rifah. Jadi ta'aruf dari ma'rifah yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu memang asas ya, termasuk di dalam kita membangun konsep bermuamalah, ya, berbudaya, bersosial, berperadaban, itu harus berbasis pada keilmuan. Peradaban itu semu tanpa ilmu, budaya itu juga musparah tanpa ilmu. Nah, kemudian setelah lapisan ilmu pengetahuan itu ada lita'arofu dari irfan, kebijaksanaan. Jadi kalau sudah berilmu dan berpengetahuan, harusnya orang itu lebih bijaksana. Nah, kan kata orang di atas truth itu ada wisdom. Jadi lapis kedua dari ta'aruf di dalam Al-Hujurat 13 itu adalah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini kemudian akan membuat seseorang lebih mampu untuk, kalau bahasa Bapak Dr. Rosyadi Sayuti tadi, untuk saling berterima satu sama lain. Lalu lapis ketiga, dan ini sebenarnya yang dituju oleh ayat itu adalah lita'arofu dari al-urfu. Al-urfu itu artinya konsensus. Al-urfu itu artinya kesepakatan. Ya, kalau dalam konteks yang paling kecil, misalnya kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan, lalu membentuk satu rumah tangga. Kesepakatan lebih besar, yang besar sekali misalnya kita dalam konteks satu sama lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini membentuk sepakat untuk hidup bersama di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi lita'arofu dalam 3 lapis maknanya ini menurut saya juga yang yang sangat terkait ya dengan sekolah perjumpaan itu. Jadi kalau kita lihat dari kata sekolah, sekolah itu kan satu proses pembelajaran. Di situ ada pengetahuan, di situ ada ilmu, di situ kita bisa saling belajar. Lalu kemudian dengan perjumpaan itu juga akan menghasilkan kebijaksanaan gitu untuk saling berterima tadi. Dan kemudian itu dikokohkan dengan konvensi hidup bersama, ya. Saling menghormati satu sama lain, ya, saling mengapresiasi satu sama lain. Dan itu menurut saya kalau diletakkan ya dalam konteks ini sekolah perjumpaan, selain tentu pembahasan tentang sekolah perjumpaan dari multi aspek yang tadi sudah disampaikan oleh para cerdik pandai kita, tapi kalau kita tarik dia ke Al-Hujurat 13, maka menurut saya sekolah perjumpaan ini satu bentuk tafsir, ya. Tafsir yang sangat relevan ya, untuk ya, menghadirkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan, lalu menggerakkan orang-orang yang beriman dengan Al-Quran itu untuk mengamalkan tuntunannya. Jadi sekolah perjumpaan ini kan pada akhirnya adalah menggerakkan kita semua ya, untuk kemudian bahasa Bapak Rosyadi Sayuti tadi, saling berterima, kemudian saling jujur satu sama lain ya, komit satu sama lain, dan tidak saling mengkhianati satu sama lain. Nah, itu hal yang kedua yang menurut saya menarik dari beliau ya, bahwa ada jalinan pemikiran beliau dengan konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran, yang kalau kita renungkan itu ternyata jalinan itu sangat kuat ya, dan bahkan lapisan-lapisan maknanya itu koheren ya dengan bangunan teori atau konsep yang dibangun di dalam sekolah perjumpaan. Kemudian yang ketiga yang saya amati dari beliau, Pak Dr. Haji Husni Muaz adalah orang yang meyakini, dan ini juga sebenarnya bagian dari keimanan beliau, meyakini bahwa manusia itu lahir dalam keadaan fitrah yang baik. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi orang yang memformulasi sekolah perjumpaan, orang yang
mengelaborasi pentingnya kejujuran. Orang yang selalu menekankan untuk kita saling menghormati dan membangun sikap saling berterima satu sama lain adalah orang yang meyakini bahwa manusia itu baik pada asasnya. Dan itulah yang diajarkan oleh agama kita, ya, bahwa manusia itu pada dasarnya mauludun yuladu alal fitrah, ada fitrah kebaikan. Nah, karena itu gerak beliau, ya, dalam situasi apapun tidak pernah sedikit pun menyiratkan pesimisme. Pernah lihat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara Pak Husni Mu'az itu pesimis? Tidak pernah. Dalam setiap perjumpaan, ya belum tanpa bicara pun kita lihat beliau itu orang yang sangat optimis, ya, selalu tersenyum, ya. Tidak pernah kita jumpa tanpa dia tersenyum, dan senyum pada wajah beliau itu menggambarkan optimisme. Saya pikir ini juga penting bapak-bapak saudara sekalian, ya, untuk kita belajar, ya, tidak hanya belajar konsep pemikiran beliau, tapi juga kepribadian yang beliau bawa dalam keseharian, ya. Dan ini akan terasa sangat relevan dan bahkan sangat urgen, ya, pada saat dimana kita sebagai satu bangsa itu sudah terlalu terfragmentasi dalam banyak hal, ya. Entah itu dalam konteks politik, ya, sosial, ya, bahkan juga ada yang mengembangkan perbedaan-perbedaan etnis dan segala macam. Nah, situasi yang terfragmentasi seperti ini kan sangat potensial untuk menciptakan pesimisme. Dan terus terang, aura pesimisme itu kan banyak sekali kita dengar, ya. Kalau dulu pesimisme itu kita dengar misalnya dari orang-orang yang kelihatan secara kasat mata memang dia dia mendapatkan cobaan dalam kehidupan, ya, menderita kah namanya atau sakit, ada pesimisme, ya, ada ucapan-ucapan yang katakanlah yang tidak baik. Tapi sekarang, ya, pesimisme itu bahkan lahir dari para akademisi, ya, lahir dari orang yang berkelimpahan, lahir dari tokoh-tokoh, gitu. Hal-hal yang memenuhkan, ya, memenuhkan, ya, ujaran-ujaran yang memenuhkan ruang publik kita dengan aura yang negatif. Mari kita belajar dari beliau, ya, untuk dalam setiap keadaan situasi apapun memompahkan optimisme ke ruang publik, ya. Dan itu bisa dimulai dengan suatu hal yang sederhana, yaitu kita tersenyum sebagaimana beliau selalu berjumpa dengan tersenyum. Saya pikir ini 3 hal yang dapat saya sampaikan, ya. Tentu saja tidak sepenting, ya, bahan-bahan yang tadi disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, para cerdik pandai. Tapi dalam 3 hal ini, bagi saya pribadi, itu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang mukmin, muslim, ya, alim, amil, wa mukhlis fi amali. Maka insya Allah kita doakan beliau husnul khotimah, dan kita yang masih hidup dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang terbaik dari beliau. Yang terakhir sekali, tadi Bapak Dr. Rosyadi Sayuti menyampaikan bahwa di ruang ini ada juga hadir tokoh-tokoh adat kita. Saya berharap, ya, cara pandang beliau, ini terakhir, cara pandang beliau yang selalu mencoba mencari titik temu, ya, itu bisa menjadi prinsip yang juga kita pegang di dalam aktivitas kita. Kita pernah cukup lama, ya, bahkan mungkin sampai saat ini ada dalam tanda kutip benturan antara agama dan budaya. Pertanyaannya, apakah tidak cukup khazanah kearifan baik di agama maupun budaya untuk kita menepikan konflik itu dan mencari titik temunya? Demikian juga di dalam banyak hal, ya, kita selalu cenderung untuk menumbuhkan 2 hal yang kita anggap kontradiktif. Padahal seringkali kontradiksi itu hanya ada dalam pikiran kita, hanya ada dalam konteks-konteks tertentu. Kalau dalam bahasa mantik dulu yang kami pelajari itu bukan syai'un jauhari, tapi syai'un arid. Sesuatu yang menempel kemudian, bukan merupakan jati diri kita. Jati diri kita, insya Allah masyarakat NTB, khususnya bil khusus sekali, ya, misalnya masyarakat suku Sasak, bukanlah masyarakat yang
suka konflik, berselisih, tapi insya Allah saya yakin kita punya kearifan banyak sekali yang mengajarkan bahwa jati diri kita adalah jati diri yang suka damai, perdamaian, dan kedamaian. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau dan kita diberi kekuatan untuk bisa meneladani hal-hal baik dari beliau. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang keliru dalam ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.